Ya, tapi secara aturan mungkin ketika kepala desa membuat laporan atau kemudian membuat satu keputusan peraturan desa umpamanya, tapi ternyata tidak melibatkan BPD, konsekuensinya apa sih? Apakah memang secara peraturan Menteri Dalam Negeri atau secara apa undang-undang? Kalau undang-undang kayaknya nggak akan serigid itu, tapi secara peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa kalau memang tidak dilakukan ini maka punya konsekuensinya seperti apa? Bagaimana aturan itu melibatkan menjadikan sebuah keharusan bahwa BPD harus terlibat di dalamnya. Ya, sekali lagi Pak, di desa itu pengambilan keputusan tertinggi itu ada di Musdes. Oke. Di musyawarah desa. Dan musyawarah desa itu memang ada inisiasinya kepala desa dan itu melibatkan BPD. Melibatkan BPD dan tokoh masyarakat di sana. Baik musyawarah paling ya, musyawarah desa paling tidak dia menghasilkan penyelenggaraan musyawarah itu adalah tugas dari BPD. Artinya menyelenggarakan musyawarah itu yang menyelenggarakan mestinya kan BPD kan gitu. Ketika kemudian ada sebuah keputusan yang tidak dalam koridor itu, ini mungkin yang saya melihat sih lebih dalam konteks di lapangan memang ada hal-hal yang seperti itu. Kepala desa quote unquote serasa seperti raja kecil dengan punggawa-punggawanya kan gitu. Ini yang sempat saya cermati. Saya mohon maaf kalau di forum ini ada kepala desa, tapi fair ada bagian-bagian yang seperti itu. Bahkan kepala desa menghentikan perangkat dengan suka-suka pun juga kejadian. Tapi itu bukan yang akan kita bahas. Yang kemudian menarik adalah bicara tentang tugas peran BPD itu harus seperti apa, kemudian mestinya penguatannya dilakukan oleh siapa. Kalau yang kita lihat di undang-undang jelas itu tugasnya ada di pemerintah kabupaten. Tapi balik ke sini ada dua yang resen, ini BPD semua. Ini kayaknya mau marah-marah ke saya karena obrolan saya mungkin kurang pas. Ada dari Sukajaya, silakan, sudah saya unmute. Kemudian sekalian Mas Miftah juga saya unmute. Nanti gantian bicara. Ada sementara dua itu Vera saya boleh saya unmute, tapi gambar Vera tadi posisinya apa berdiri ya. Jadi kalau nanti masih berdiri mungkin saya take out karena memang ada agenda kepentingan kita untuk apa bisa enak di tayangan. Silakan. Yang dari BPD tadi sudah saya unmute, silakan. Mas Miftah juga boleh. Baik. Kalau mau bicara dulu, ya. Boleh, saya masuk. Oke, silakan. Bu Pak Udah dari Kemendagri, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, kalau tadi disampaikan bahwa Musdes ini kan forum tertinggi, terus diinisiasi oleh kepala desa. Saya sedikit difasilitasi Pak. Oke, kalau difasilitasi ini baru betul Pak. Jadi memang difasilitasi itu maknanya mulai dari tempat, biaya. Cuman memang ini harus dipertegas. Jadi ternyata di beberapa desa itu BPD ngundang saja itu nggak boleh. BPD menyelenggarakan juga tidak. Ada yang suaranya benar. Nah, sebenarnya pemaknaan. Ya, jadi begini. Lanjut, kalau kita kembali lagi soal tadi Musdes. Jadi teman-teman asosiasi sempat menuntut Supra Desa kemarin menerjemahkan panduan tentang teknis fasilitasinya itu gimana. Jadi akhirnya adalah panduan sempat RKP di desa tahun 2020 kemarin ya. Itu akhirnya di situ memang muncul baru tegas Supra Desa setelah kita desak yang mengundang adalah BPD, bahwa di dalam Musdes itu ada di dalamnya kepala desa, perangkat desa, BPD, unsur masyarakat, ada LKD tadi itu. Nah, ini sehingga tahapannya jelas karena saya melihatnya birokrasi kita pemerintah desa ini tidak mau memahami regulasi tetapi lebih condong kepada instruksi. Kalau di instruksinya begini dia baru jalan oleh Supra Desa.
oleh supradesa. Nah, sehingga di banyak tempat pada saat BPD-nya ini nggak jalan, ini hampir, saya mohon maaf ya, saya melihatnya selama ini ada proses pembiaran dari supradesa terhadap BPD itu ada dan tidak ada, itu bagi mereka itu sebenarnya kayak nggak ada masalah gitu loh. Padahal artinya supradesa itu menganggap orang no BPD rapopo no. Orang no BPD rapopo gitu kan. Nyuwun sewu ya. Sejak tahun 2009 kami itu dengan dengan beberapa lembaga itu membuat pelatihan kepada BPD. Cuman waktu itu akhirnya berubah dari Undang-Undang 32 berubah menjadi Undang-Undang 23 yang sekarang ini. Memang banyak perubahan di mana BPD tidak lagi punya powerful seperti yang dulu. Nah, problemnya adalah soal peningkatan kapasitas umpama. Soal peningkatan kapasitas. Ini alhamdulillah memang di beberapa daerah di Jawa Timur ini sudah diselenggarakan, cuman hanya 1 kali dalam 1 periode. Jadi hanya di awal, 1 periode. 1 kali dalam periode ini berarti periodemu berapa tahun, Mas? 6 tahun. 6 tahun. Oh, pada karo kabeh ya berarti ya. Di awal-awal itu. Berarti selama 6 tahun itu cuma sekali aja. Iya, nggak ada. Bintek-binteknya nggak. Akhirnya kita sendiri alhamdulillah di asosiasi ini menjalankan. Kita ngaji online tentang berdesa. Kita sekolah berdesa ini dengan teman-teman BPD untuk saling memperkuat diri tentang mentornya siapa itu? Mentornya dari Kementerian Dalam Negeri, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, apa golek dhewe? Kita sendiri. Oh, keren, BPD berarti mantep dong, Kita sendiri. Ya, diperhatikan pun masih bisa belajar kan? Ya. Jadi memang seperti apa yang disampaikan oleh Asagea tadi dari BPD Mananias, pada saat terjadi kendala itu memang kecenderungannya mohon maaf, supradesa memang lebih melakukan pembelaan terhadap kepala desa. Nah, itu memang ada itu. Tetapi memang cukup ya. Ini waktuku pandai, aku tak kayak waktu ngaji sampai acaraku rampung, gue tak usah ngaji. Silakan, Vera, silakan. Baik, terima kasih Pak Suryo. Selamat malam. Saya dari BPD Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Silakan. Gimana ceritanya BPD di Bangka Belitung? Alhamdulillah, puji Tuhan, kita di sini antara pemerintah desa, Pemdes kami khususnya dengan BPD itu tidak ada kendala. Sekarang itu BPD kami walaupun di situ disebutkan bahwa minim pendidikan untuk menjadi seorang anggota BPD adalah SMP, tetapi itu tidak membatasi kami untuk belajar. Artinya kita walaupun otodidak, kita harus benar-benar paham, khususnya dengan Permendagri 110/2016. Nah, di sini ingin saya tanyakan ya, apakah bisa tunjangan BPD itu disamaratakan di seluruh BPD Indonesia? Karena sebagian banyak rekan-rekan BPD kita di desa-desa lain itu sangat minim sekali, Pak. Ada yang 350, ada yang 400 per bulan. Nah, itu juga di repel, begitu kan? Nah, apakah bisa itu, Pak? Diterima pertanyaannya tadi. Kalau Mas Miftah tadi diterima pengajiannya, ya kan? Nah, sekarang Bu Pauda, silakan Bu. Ibu, jadi ada yang menarik ini tentang ada ngaji dikasih tauziah tadi. Dari teman pendamping BPD di Jawa Timur. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Asa juga hal-hal yang memang mereka kemudian berinisiasi ini untuk kemudian belajar. Dan hari ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Kalau di seluruh Indonesia pada pasang parabola, tiap hari Jumat juga ada edukasi banyak hal. Mungkin secara spesifik tidak BPD. Suatu saat forum BPD boleh juga kita gelar di TV Desa. Boleh, nanti Mas Miftah bisa ngubungin saya. Nah, Ibu, ketika kemudian ada inisiatif dari teman-teman dan seterusnya untuk meningkatkan kapasitas, tapi ternyata supradesa agak punya sikap-sikap tertentu yang itu mungkin
mesti bicara pembinaan. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembinaan pemerintah daerah mungkin itu bagian yang bisa diberikan input supaya kemudian ada proses-proses pembinaan di pemerintah daerah. Cuma yang menarik karena aku belum pernah jadi BPD jadi belum tahu, sekarang ada honornya juga lumayan gitu kan. Makanya semangat ngaji juga. Sudah Bapak Uda tadi disampaikan dari Vera tentang apakah mungkin ada penetapan standar untuk semua BPD seluruh Indonesia. Tapi kalau standar sama di seluruh Indonesia, yang mungkin di tempat-tempat yang memang angka itu jadi berasa besar, tapi tempat lain juga berasa kecil kan gitu. Silakan Ibu Pauda. Halo Ibu. Ya. Silakan. Gaji BPD ya. Tunjangan kalau nggak salah tunjangan maksudnya ya. Iya, tunjangan maksudnya. Iya. Kalau tunjangan adanya tunjangan dan tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan dan operasional. Saya rasa ini kan dilihat lagi ya mekanismenya, karena kan setiap tunjangan ini pun berasalnya kan dari sumber yang sama ya. Jadi kalau harus sama seluruh Indonesia, tentu dilihat persentase APBDes-nya, nggak bisa juga. Kalau kan hari ini misalkan memang kalau dari sisi hitungan standar itu kita sama, tapi kan ada daerah yang lebih besar, ada daerah yang kecil APBDes-nya. Saya rasa ini menyesuaikan. Nah, tapi kalau harus sama semua, enggak lah kayaknya Pak. Kita nggak berani juga gitu, karena itu juga sangat tergantung dari sekali lagi anggaran pendapatan dan belanjanya desa gitu ya. Saya rasa itu ininya Bu Vera nggak mungkin lah sama gitu ya. Karena sekali lagi dia berangkatnya dari tunjangan. Kalau gaji bisa, tapi gaji gaji PNS misalkan bisa, tapi kalau tunjangan enggak lah. Sangat tergantung dari besaran sumber daya atau APBDes yang dimiliki untuk perhitungan tunjangan itu. Saya rasa itu Pak. Kalau untuk yang tadi dari Mas Miftah tadi kan tentang adanya posisi supradesa yang mungkin berasa lebih berpihak kepada rajanya daripada perwakilan rakyatnya kan gitu. Lebih berpihak pada Kades daripada BPD. Ini menurut Ibu ini tanggung jawab siapa ini, Bu? Kalau membina kabupaten kota tentu menjadi tanggung jawab kami, Pak. Kalau membina kabupaten kota ya. Iya. Tapi kalau kabupaten kota yang tidak memperhatikan BPD berarti tinggal lapornya ke Ibu, Mas. Tapi saya senang loh, malam ini jadi terbuka gitu ya. Jujur saja kami kan detail banget kayak gini kan nggak ketemu juga Pak Suryo. Walaupun mungkin personal pernah diskusi, pernah WA, tapi kan kita tidak terbuka seperti ini. Kita berpikirnya ya mungkin pada saat kasus-kasus tertentu saja. Tapi kalau hampir semuanya sama, ya tentu harus ada tindak lanjut lah dari kita sebagai pembina umum. Hanya saja harus ngapain tentu saya tidak bisa sampaikan di forum ini. Tapi yang pasti kami lakukan juga pengembangan kapasitas tentu kepada pemerintah pemerintah kabupaten dan kota. Hanya kalau kemudian kabupaten kota tidak menularkan apa yang sudah disampaikan itu ke desa, saya rasa ini juga menjadi catatan kami. Nanti kita coba untuk konsolidasi lebih intens kepada supradesa Pak untuk ini. Dan saya terus terang kami juga terima kasih karena memang dalam kita memang kan selalu berbicara normatif ya. Tataran normatif saya rasa ini kan sudah seimbang sekali. Hanya saja begitu pada tataran implementatif terjadi persoalan, kita harus lihat benang kusutnya itu ada di mana gitu ya. Apakah
pada rentang kendali yang terlalu jauh, ataukah memang secara normatif memang ada kesalahan atau apa namanya ketidaksepahaman terhadap itu. Nah, ini kita akan coba lihat secara lebih dalam, Pak. Sekali lagi, saya rasa baik teman-teman kalau baca 1-1-10 kan hampir tidak ada celah. Tapi ketika itu ada di kondisi di lapangan ternyata tidak kesesuaian, ya kita akan coba carikan jalan keluar. Terutama apakah misalkan memungkinkan kita di pusat kemudian melakukan pelatihan sampai dengan kepala desa, misalkan untuk sampai ke desa, khususnya perangkat desa dan BPD, misalkan seperti itu. Nah, ini kita juga nanti akan tentu analisisnya akan sampai ke sana, karena persoalan-persoalan ini tentu dibutuhkan jawaban bagi Bapak dan Ibu di penyelenggara pemerintahan desa. Oke, saya akan coba baca chat yang ada di YouTube dari Pandeglang, menyimak, Lamongan, menyimak, PPDI, Tuban hadir, oke. PPD ini Persatuan Perangkat Desa, jadi ngomongin BPD, PPD-nya juga ikut, bagus juga ini. Kemudian Rosmiati, Cianjur, menyimak, oke. Kemudian Boyolali, Jawa Barat, ini lumayan tersebar kemana-mana, teman-teman Sulawesi Barat juga Majine, kemudian ada juga dari Trenggalek, ada juga Jut Laila, kalau Jut Laila mungkin Aceh ini, nyimak juga, kemudian Tuban, Selatan hadir, Jawa Barat, Sidoarjo. Nah ini, kita sebagai TPPI yang langsung bersentuhan dengan desa, juga sudah mencoba membangun peran BPD dalam kegiatan di desa, dan juga support administrasinya sehingga Musdes bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Upi Retno Wulandari untuk dukungannya dari TPPI. Kemudian informasi yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Kabupaten Semarang hadir. Tupoksi BPD masih belum dijalankan sesuai regulasi. Oke, berarti ada regulasinya cuma belum dilaksanakan. Buleleng Bari hadir, lumayan luas ini hadir. Saya coba cek satu-satu, mungkin ada pertanyaan. Sekarang saatnya desa membangun, oke, clear. Maksud tunjangan BPD lebih diperjelas, batasan minimal dan maksimalnya. Oke, jadi harapannya ada batasan minimal maksimal. Jadi kalau tunjangan, mungkin karena itu sebenarnya kesepakatan di musyawarah desa. Kalau BPD-nya ikut ada dalam musyawarah desa kan bisa ikut menentukan, tapi monggo nanti akan seperti apa, karena waktu kita juga nggak banyak mendiskusikan ini. Kita akan dengan waktu yang lain juga. Tulungagung, Kabupaten Gresik dan seterusnya hadir. Terima kasih. Jadi secara umum ini menarik juga yang disampaikan tadi oleh Vera tadi tentang bagaimana tunjangan dan seterusnya. Menurut saya ini sesuatu yang menarik untuk coba silakan didiskusikan dan dimusyawarahkan. Karena kalau kita bicara posisi hari ini secara aturan, maka musyawarah adalah keputusan tertinggi dari kondisi di desa. Resenya banyak banget, seru banget ini. Yang belum ada audionya, Mas Yanto sudah resen, audionya nggak ada. Aza mau nambah lagi, ini ada baru Tatang Suhendra sama Aji. Saya buka semuanya yang resen kecuali Yanto karena mic-nya belum terlihat di situ. Tapi mohon sama-sama saling menjaga audionya. Jadi mungkin berurut Aza dulu, baru Aji, baru kemudian Tatang Suhendra. Silakan saya unmute dari sini audionya dan bisa langsung menyampaikan. Kalau terlalu berisik akan saya off-kan ya. Ayo silakan. Ya, ada satu lagi ini, Bu. Itu mengenai laporan kepala desa. Itu di situ kan setiap tahun anggaran berakhir, paling terlambat itu kan 3 bulan. Disampaikan LKPPDes oleh kepala desa kepada BPD. Cuma di kabupaten kami masih belum berjalan itu, Pak. Sampai
di desa kami saja itu sudah susulan keempat kami suratin kepala desa dan belum ada juga tindak lanjut untuk disampaikan ke BPD. Jadi kami pun konsultasi kepada kecamatan yang membidangi itu tidak ada respon. Begitu juga di kabupaten. Jadi itu kan seharusnya kewajiban kepala desa yang harus disampaikan kepada BPD. Jadi itu kan sudah diatur juga di Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Jadi itu bagaimana itu Bu tindak lanjutnya? ya, Bapak Nak. Oke, berarti problemnya tadi disampaikan Kang Tatang, halo. Saat itu aja Kang Tatang malah ngobrol di luar sana, ya kan? Kalau memang oke, Bu. Jadi tadi si Azza menyampaikan tentang bagaimana kemudian ternyata Supra Desa juga tidak memberikan respon dengan baik. Silakan Bu Paula bisa memberikan tanggapannya karena dari audionya Asa juga ada backsound yang seru banget itu anak-anaknya lagi berbagi permen mungkin. Silakan Bu Paula. Ya, yang pertama tentang laporan kinerja ya. Saya harus garis bawahi nih Pak Rio bahwa laporan kinerja itu sesungguhnya ya secara mendasar sebetulnya kan laporannya kepala desa terhadap kinerjanya yang harus disampaikan kepada BPD. Laporan ini kan kenapa penting dilaporkan karena waktu nyusun perencanaan tuh sama-sama, itu intinya. Nyusun perencanaan sama-sama, kemudian setelah ditetapkan bahwa misalkan program kegiatannya apa, terus uangnya berapa, sama-sama. Nah, ini dilakukan oleh kepala desa. Atas pekerjaan itulah kemudian kepala desa akan melaporkan. Kan itu Pak, filosofinya kan itu. Oleh karenanya memang kalau filosofi sama normatifnya jelas bagus. Ini masalahnya kemudian ternyata bersurat pun kepala desa tidak memberikan laporan, itu sanksinya apa sebenarnya? Mungkin kalau saya lebih melihat karena memang ini bagian yang menarik, waktu kita juga sangat pendek. Bagian yang menarik, beberapa teman BPD sempat menanyakan, kalau kemudian ternyata kecamatan atau Supra Desa menerima laporan dan bisa mencairkan proses keuangan dan seterusnya, sementara BPD-nya tidak pernah terlibat, kok itu bisa terjadi? Sebenarnya apa di aturan itu bicara? Apakah memang ada memungkinkan untuk ada sanksi khusus atau BPD bisa punya apa? Punya taring apa? Waktu kita tinggal sedikit, mungkin closing untuk memberikan respon itu. Mungkin kita akan bedah di malam mingguan berikutnya atau bisa jadi malam mingguan berikutnya jadi agak panjang. Silakan. Ya, yang pertama Pak, tadi kan 3 bulan ya Pak. Kalau misalkan nggak datang laporannya, surati. Nggak datang juga buat teguran dong. Kan ada mekanismenya, teguran buat lisan, tertulis, bahkan bisa pemberhentian. Hanya mekanismenya harus dilalui ya. Jadi kalau misalkan 3 bulan nggak datang laporannya ya segera disurati kepala desanya. Kemudian urusannya itu bisa sampai ke pemberhentian. Iya, Supra Desa yang memberhentikan atas laporan kan, atas laporannya BPD. Jadi mekanismenya harus dilalui dulu. Kalau misalkan ditunggu 3 bulan nggak datang, ya kirimin surat lagi dong. Nggak datang juga, ya silakan buat teguran lisan tertulis sampai kita minta untuk Supra Desanya melakukan pemberhentian seperti itu. Tapi sekali lagi mekanisme harus dipastikan sudah dilalui. Oke, terima kasih. Waktu kita ternyata sudah lewat 2 menit. Jadi mohon maaf sekali kerabat desa, mohon maaf sekali teman-teman yang ada di forum Zoom ini. Kalau memang ada yang ingin dibedah lebih lanjut tentang BPD, kita TV Desa juga punya program tiap jam 10 sampai jam 11, tiap hari Senin sampai hari Jumat. Silakan menghubungi ke call center kita di 083 kali 01317160. Silakan dicatat 083 kali 01317160.
Di situ bisa memberikan usulan untuk kita angkat menjadi topik dari beberapa program yang kita siapkan. Program dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri tiap hari Sabtu, malam mingguan bersama Kemendagri, kemudian program yang reguler dari TV Desa tiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 11. Nama acara programnya Kepoin Desa, jadi kita kepo-kepo desa. Silakan teman-teman BPD dengan asosiasinya dan seterusnya yang tadi sudah luar biasa peningkatan kapasitas, ini sesuatu yang menarik untuk kita bisa diskusikan. Sampai di sini pertemuan kita untuk malam mingguan bersama Kemendagri episode ke-6. Mohon maaf, masih banyak yang belum bisa terpuaskan, tapi saya harus tutup acara ini dulu. Kalau setelah tutup nanti akan ada obrolan, silakan dilanjut, tapi saya harus tutup karena memang jadwal harus kita selesaikan, mestinya 20.30, kita udah lewat 4 menit. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, sampai bertemu di agenda malam mingguan berikutnya. Terima kasih.